لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. على هذه النية والنية الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyana wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami hormati, alhamdulillah di siang pertama kita di kota Nabi semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah kita sampaikan. Hadirnya kita di kota Nabi mudah-mudahan memupuk dan menambahkan rasa cinta kita kepada beliau, dan harapan kita syafaatnya di yaumil qiyamah beliau berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita bersamanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi sampai nanti siang kita melaksanakan program wajib yang sudah tertera di travel, yaitu ziarah kota Madinah, melihat sisi-sisi lain daripada kemuliaan dan kelebihan kota Nabi, yaitu Madinatul Munawwarah. Yang nanti pertama kita akan mengunjungi percetakan Al-Quran, mushaf Al-Quran, yang mana Al-Quran ini menjadi tempat penerbitan Al-Quran yang ditempatkan di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Hanya pada yang boleh dari Quran pada percetakan ini saja, dan sekitar masjid-masjid sini pun Qurannya bersumber dari sini Bapak Ibu. Mana tahu Bapak Ibu ada yang ingin berwakaf Al-Quran, meletakkan satu Al-Quran di Masjid Nabawi, kemudian meletakkan Quran nanti di Masjidil Haram, maka Bapak Ibu selama Al-Quran itu ada, maka pahalanya mengalir dari masa hidup kita sampai wafat dan meninggal kita. Nah Bapak Ibu, di hadapan kita membentang 7 km itulah Jabal Uhud. Apa namanya Bapak Ibu? Jabal Uhud. Jabal Uhud, insyaallah ini Jabal Uhud ini Bapak Ibu. Jabal artinya gunung atau bukit, Uhud artinya satu. Gunung yang ada di Madinah ini, Jabal Uhud ini, kalau kita lihat menjadi satu kesatuan. Biasanya gunung dan bukit di sini terpisah-pisah dia, tapi ini menjadi satu kesatuan. Dan inilah gunung yang ada di dunia, dan insya Allah akan kita temukan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah gunung yang sangat mencintai Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah gunung ini Bapak Ibu bergetar, kalau bahasa kita gempa, kalau kami orang Tanjung Balai bilang gompoh, ya kan, bergetar kuat. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Uhud, belum saatnya kau untuk hancur. Maksudnya belum saatnya datang hari kiamat. Di pelataran bawahnya inilah Bapak Ibu dulunya terjadi perperangan Uhud. Perperangan Uhud ini perperangan balas dendam daripada kafir Quraisy yang pernah kalah di perang Badar. Esok kita akan langsung ziarah di sana ya. Hari ini kita tidak mengagendakan itu. Ini sebagai informasi awal saja supaya kita mengerti beberapa sejarah yang ada di kota Nabi ini. Bapak Ibu masih semangat? Mengaji. Sudah makan? Sudah. Enak makannya? Alhamdulillah enak. Rabbil Amin.
Bagaimana tidurnya? Nyenyak. Ada yang kesiangan? Tidak. Alhamdulillah. Alamin. Pengantin baru stok lama pun nggak kesiangan saja. Anjir pengantin barunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kota Madinah ini kota yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bahkan ada satu hadis khusus yang menyampaikan bagaimana istimewanya Madinah yang tidak didapatkan oleh Makkahul Mukarramah. Sebenarnya kedua-duanya ini adalah kota mulia. Tapi di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, segala siapa yang datang kemari menghormati Madinah samalah dengan menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu, secara karakter masyarakat Madinah dengan Mekah itu berbeda. Itu dibuktikan dengan keadaan alamnya, geografisnya. Kalau di Madinah ini kesannya rata dan datar, maka masyarakat di sini biasanya bahasanya lebih santun, lebih sejuk. Tapi kalau di Mekah itu banyak bukit dan batu, bahkan banyak jalanan yang dibuat terowongan supaya akses memudahkan para pejalan. Nah, Bapak Ibu, dan ini membuat masyarakatnya juga agak lebih kasar. Kalau kita persepsikan wilayah Sumatera Utara itu ibarat orang Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Utara. Nah, jadi Madinah ini agak lebih santun. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Madinah ini kota yang istimewa. Rasulullah berdakwah di Mekah itu 13 tahun. Di kampung kelahirannya sendiri, di sekitaran keluarga dan kerabatnya. Begitu beliau diangkat Nabi dan Rasul di usia 40 tahun, dia hanya mendakwahkan tentang tauhid, mengesahkan Allah dan mengakui kenabian Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata selama 13 tahun tidak mendapatkan respon, malah terancam dan terusir. Maka beliau mendapat perintah Allah untuk hijrah ke Madinah. Di Madinah ini Bapak Ibu, dulu hanya beberapa orang sahabat yang terlebih dahulu datang bercerita, mengkabarkan, berdakwah, ada Nabi, ada agama, ada Nabi Muhammad, Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya. Ketika masyarakat Madinah ini mendengar informasi itu saja, mereka sudah merasakan cinta kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka selalu menunggu kapan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap hari anak-anak, anak muda, remaja, orang dewasa pergi mereka ke pembatas kota untuk menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hijrah bersama sahabatnya Abu Bakar. Maka ada yang naik gunung, ada yang naik pohon, nampak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah pada masa tertentu hadirlah Rasulullah. Maka saya kemarin hampir rapat situ ditangkap orang itu. Istana Raja. Istana Raja. Nah, ya. Jadi ada Salman. beberapa, nanti di Mekah pun ada Istana Raja. Ada beberapa tempat Istana Raja Salman ini. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, nama apa ya kerajaannya, kerajaan Saudi Arabia, As-Saud, keturunan daripada As-Saud. Jadi pusat pemerintahannya ada di Dubai. Riyadh, Dubai, Riyadh. Ya, Riyadh dari sini lebih kurang kalau naik pesawat itu 4-5 jam. Lebih kurang. Inilah jalanan Madinah Bapak Ibu. Lengang, santai, nyaman. Membedakan nanti dengan kota Mekah. Kalau kita ke Mekah nanti waduh agak ribet ya, banyak suara klakson dan lain sebagainya. Di depan kita itu Bapak Ibu ada masjid. Masjid itulah tempat percetakan Al-Quran ya Bapak Ibu. Nanti mohon fokus ya, ikut kami. Fokus. Kita nggak lama-lama di sini karena ada beberapa tempat yang akan kita kunjungi lagi. Selesai dari sini kita ke Masjid Quba ya Bapak Ibu ya.